Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengupas tentang sebenarnya berapa rakaat tarawih. Di masyarakat kita pro kontra antara rakaat tarawih ini antara 8 atau 11 dengan witir dengan 23. Ada yang melaksanakan sholat tarawih itu dengan 11 rakaat. Ada yang melaksanakan sholat tarawih itu dengan 23 rakaat. Nah, itu hanya dua versi. Kalau kita merujuk ke kitab para ulama tentang rakaat tarawih, ada yang melaksanakan 8, 11 dengan witir, ada yang melaksanakan 13 dengan witir, ada yang melaksanakan 18, ada yang 20, ada yang 36. Makanya kalau kita mempersoalkan 8 atau 11 dengan 23 itu belum ada apa-apanya kalau kita kaji seluruh tentang pembahasan rakaat tarawih ini. Nah, maka kita kalau pahamlah kita perbedaan pendapat tentang contohnya tentang rakaat tarawih, maka kita lebih luas pemahaman kita tentang ternyata memang dari dulunya sudah ikhtilaf para ulama tentang rakaat tarawih. Mengapa terjadi perbedaan? Apakah tidak terdeteksi bahwa Nabi berapa rakaat melaksanakannya, Umar berapa rakaat sholatnya? Di situ pemahaman antara para ulama tentang rakaat tarawih. Dan kalau kita merujuk kepada penjelasan ulama tentang ini, simpel. Hanya saja ada yang agak berat kita menerimanya ketika dipaksakan. Seperti misalnya pendapat Syekh Nasiruddin Albani mengatakan bahwa sholat tarawih itu harus 11 rakaat. Tidak boleh dari 11 rakaat, sampai dia mengatakan was-sahihu ay yusalliya 11 rakaatan. Yang sahih itu, pendapat yang benar itu, kata Syekh Nasiruddin Albani, ay yusalliya 11 rakaatan. Salat tarawih itu mesti dilaksanakan dengan 11 rakaat. Salat Nabi alaihi salam wa qiyamuhu fawajaba ayyaqtadiya fiha bin Nabi alaihi salam. Maka sholatnya itu harus seperti yang dilakukan Nabi. Ini pemahaman Syekh Albani tentang sholat tarawih itu, dia anggap Nabi melaksanakan 11 rakaat. Fawajaba ayyaqtadi fiha bin Nabi, maka wajib mengikuti Nabi dalam masalah ini. Nah, kalau sudah wajib berarti orang yang tidak melaksanakan 11 berarti dia berdosa. Konsekuensi dari wajib. Bahkan memang dia benar-benar mengatakan, Syekh Nasiruddin Albani mengatakan ini sangat ketat dia memahaminya. Sampai-sampai dia katakan kama yusalli mathalan az-zuhra khamsan. Orang yang melaksanakan sholat tarawih itu lebih dari 11 rakaat sama dengan sholat zuhur 5 rakaat. Kalau sholat zuhur 5 rakaat kan tidak sah. Berarti orang yang melaksanakan lebih dari 11 rakaat dipahami oleh Syekh Nasiruddin Albani seperti orang sholat zuhur 5 rakaat. Berarti dia mengatakan yang 23 tidak sah. Nah, pemahaman seperti ini harus kita imbangi dengan pemahaman ulama yang lain supaya kita tidak ikut-ikut mendiskreditkan, merendahkan orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih yang rakaatnya lebih dari 11 rakaat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana pendapat Syekh Ibnu Taimiyah, pendahulu yang lebih dulu sebelumnya lagi? Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan wa idza shalla qiyam Ramadan fa in qanata jami' asy-syahri aw nisfahu al-akhir aw lam yaqnut bi halin faqad ahsana wa tarawih in shallaha kama madhhabi Abi Hanifah. Orang yang melaksanakan qiyam Ramadan berkunut selama sebulan atau kunut separuh akhir Ramadan, kalau mazhab Syafi'i separuh akhir Ramadan, kemudian atau tidak berkunut sama sekali, maka hal itu kata Imam Syekh Ibnu Taimiyah adalah yang terbaik. Lalu dia katakan, siapa yang melaksanakan sholat tarawih seperti Abu Hanifah, Syafi'i dan Hambali yang melaksanakan 20 rakaat, berarti dia paham bahwa mazhab Hanafi 20 rakaat, bahwa mazhab Syafi'i 20 rakaat, bahwa mazhab Imam Ahmad juga 20 rakaat, atau ke mazhab Malik 36, atau melaksanakan seperti mazhab Maliki yang dilaksanakan 36 rakaat, atau 13 atau boleh jadi ada orang yang sholat 13 rakaat, atau 11 atau 11 rakaat, faqad ahsan, semua itu adalah yang terbaik.
Ini nggak ada yang disalahkan tentang rakaat tarawih. Termasuklah umpamanya pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dia mengatakan salatut tarawih laisa fiha haddun mahdud. Salat tarawih itu enggak ada batasan, berapa batasan rakaat tarawih. Man shalla 20 fala ba'sa. Siapa yang salat 20 tak masalah. Wa man shalla 30, siapa yang buat 30 fala ba'sa, tidak masalah. Wa man shalla 40 fala ba'sa, siapa yang salat 40 rakaat tidak mengapa. Wa man shalla 11 fala ba'sa, siapa yang salat 11 rakaat tidak mengapa. Wa man shalla 13 fala ba'sa, siapa yang salat 13 rakaat tidak mengapa. Wa man shalla aktsar aw aqall fala ba'sa, siapa yang salat lebih banyak dari rakaat itu tidak mengapa, dan siapa yang kurang dari rakaat pun tidak mengapa. Jadi kalau masalah rakaat tarawih ini tidak dipertikaikan, mestinya jangan dipertikaikan, jangan dianggap sebuah kesalahan berat sampai-sampai dianggap tidak sah. Maka intinya para ulama memang berbeda pendapat tentang masalah rakaat tarawih. Kesimpulannya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat 20 rakaat. Tapi mazhab Maliki dalam hal ini 36 rakaat. Alasannya mengapa Imam Malik mengatakan 36 rakaat itu untuk mengimbangi sholat tarawih yang ada di Makkah. Di Makkah setiap selesai 4 rakaat mereka tawaf. Lalu mazhab Maliki di Madinah, Imam Malik di Madinah, mereka setelah beberapa rakaat tawaf. Lalu kita di sini untuk mengimbanginya, kalau udah rakaatnya kita tambahkan sampai akhirnya mazhab Maliki berkesimpulan sholat tarawih itu dilaksanakan 36 rakaat. Jangan pernah mempersalahkan orang yang berbeda rakaatnya. Karena masalah rakaat ini ikhtilaf yang kita harus kedepankan adalah adab, mengutamakan akhlak daripada sibuk mempertikaikan masalah rakaat tarawih. Mudah-mudahan tema berapa rakaat sholat tarawih ini bisa membuka pemahaman kita. Ternyata ulama berbeda pendapat. Tapi intinya kita tetap sholat tarawih. Walaupun dalam keadaan kondisi yang tidak memungkinkan mengisi masjid, dalam kondisi keadaan sekarang ini kita laksanakan tarawih di rumah. Mau laksanakan 11, 20, kalau ngikut mazhab Syafi'i berarti 20. Tambah witir 23 rakaat. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat kita insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.